Salam Jemaat GKK Donggala yang berada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna atas kita. Sepanjang minggu Tuhan beserta kita. Hari ini kita dibangunkan dengan kekuatan dan kesegaran baru. Dan saatnya hari ini kita akan berbakti di hadapan Tuhan. Karena itu saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita saat teduh. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 29 pada ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta isinya. Ibadah kita pada saat ini kita tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita dengan semangat mengagungkan Tuhan dan memuliakan namanya, sebab Tuhan kita telah bangkit dan telah hidup, karena kuasa maut telah dikalahkannya untuk selama-lamanya. Tuhan yang bangkit,
dan maut selama-lamanya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini mari dengan segenap hati saya mengajak kita semua di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita buat, baik sengaja maupun tidak, dalam sepekan ini. Mari sama-sama kita angkat pujian dari KPPK nomor 196, Sebenarnya Ku Tak Layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku, datang. Ayat pengakuan dosa terambil dari Efesus 1 ayat 7 hingga 8 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku, datang. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah, ya domba Allahku, datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang di hadapan Tuhan oleh karena kekuatan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada saat ini oleh karena kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami mengakui kami manusia lemah, kami kadang berbuat salah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, atau apapun yang tidak memuliakan nama Tuhan, atau tidak menyenangkan banyak orang. Tuhan ampuni kami. Layakkan kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami yakin Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun dan Pengasih. Engkau sudah mengajarkan kami untuk mengakui dosa di hadapan kami, karena Engkau akan mengampuninya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa sembah kami, doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah pada hari ini.
Terambil dari Yesaya 12 ayat 1 hingga 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sebagai respon kita atas berita anugerah, yaitu biarlah kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Dari 1 Raja-Raja ayat pasal 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dengan hidup menurut segala ketetapannya, dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jemaat yang kekasih, mari sama-sama kita angkat pujian dari KPPK nomor 212, Ku hidup bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagimu, semua milikku. Segenap hati ku muliakanmu. Ku rela tangguh segala derita. Ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku.
Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang mengasuh dan membimbing kita. Mari kita sama-sama angkat pujian dari KPPK nomor 144, firman hidup. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, kepada hamba-Nya saya persilakan. Firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur berterima kasih hari ini oleh anugerah daripada Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk beribadah kepadamu. Karena itu, biarlah Tuhan hadir di dalam ibadah kami masing-masing, sehingga membawa perjumpaan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu bukalah hati kami, Roh Kudus yang mendiami setiap kami, kiranya bekerja leluasa bagi kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, memahami akan firman Tuhan, dan jadi pelaku firman seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul, berjumpa kembali dalam ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang dibawa tema atau judul makna penampakan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Makna penampakan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan, kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, langsung bangkit dan langsung naik ke sorga, ini sebuah pertanyaan besar bisa terjadi bagi setiap orang percaya.
Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga 40 hari dalam keberadaannya masih ada di dunia, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat apa makna, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada setiap orang atau kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Yang pertama kita akan melihat Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan yaitu Maria Magdalena. Di dalam Alkitab, khususnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, di sana banyak dicatat nama-nama Maria. Kurang lebih ada 6 orang. Ada Maria istri Kleopas, ada Maria ibu Yakobus, ada Maria ibu Yesus, dan ini Maria Magdalena. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Maria Magdalena jelas dia berasal dari kota Magdala, yaitu sehingga disingkat atau disebut namanya Maria Magdalena. Dari Maria Magdalena ini Tuhan Yesus pernah mengusir 7 roh yang ada padanya, roh jahat yang ada padanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini Tuhan sedang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mengapa Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Dalam ayat 20, dalam Yohanes 20 ayat 16, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, pada waktu itu Maria sedang pergi ke kubur bersama rekan perempuan yang lain, hendak akan membawa bunga-bunga untuk ditabur di mayat Yesus. Maria ini adalah pribadi yang ketika dalam pelayanan mengikut Tuhan Yesus, dia mengikut, bahkan bagian lain dikatakan dia juga mempersembahkan kekayaannya untuk dipakai di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan sampai pada akhirnya ketika Yesus mati, dia pun ikut sampai pada di mana Yesus harus mengalami penderitaan yang berat tersebut. Dan sampai pada saat ini dia pergi lagi ke kubur untuk menjenguk Tuhan. Namun yang terjadi adalah di kubur itu tidak ada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus sendiri sudah bangkit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria? Bagian tadi dikatakan ketika itu sudah ada percakapan. Maria hendak melihat ke dalam, lalu tidak ada Yesus. Lalu dia seolah-olah bertanya, berpikir bahwa ada orang yang mencuri mayat Yesus. Dan Yesus pada saat itu berbicara kepadanya, menyebut namanya langsung, Maria. Dan saat itu Maria tahu siapa orang yang menyebut dirinya, yaitu Yesus. Sehingga dia berkata, Rabuni, artinya guru. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan kepada dia? Ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama. Karena bagian ini kita melihat bahwa Maria mengikut Tuhan hari lepas hari di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Sampai pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada dia. Maria berpendapat bahwa Yesus adalah guru, Rabuni. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Makna apa bagi Maria tentang penampakan ini? Yaitu ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata pada ayat 18 dari Yohanes 20. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini sangat menarik. Karena ketika berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, Rabuni, guru. Tetapi ketika perjumpaan dengan Tuhan itu dalam penampakan itu, dia pergi keluar menjumpai murid-murid yang lain. Sebuah peningkatan dari pengakuan. Bukan hanya sebagai guru, sekarang dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, makna penampakan bagi Maria Magdalena adalah agar kerohaniannya, pengakuannya yang saat ini hanya berhenti pada sebuah guru Rabuni, ternyata harus meningkat levelnya, yaitu dia mengakui bahwa benar yang sedang menampakkan diri, yang sedang bangkit dari antara orang mati adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupnya.
Dia telah dibebaskan oleh 7 roh jahat. Dan dia menikmati kemurahan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Dia menikmati ada perbedaan ketika dia berada di dalam kuasa kegelapan dan ketika dia bebas dari kuasa kegelapan, sehingga itu membawa sebuah perjalanan rohani, perjalanan iman. Seorang Maria Magdalena harus meningkat dari merasa guru atau Tuhan sebagai guru, meningkat levelnya bahwa yang sesungguhnya guru yang mengajar dia selama ini, yang telah membebaskan dia dari kuasa-kuasa gelap adalah Tuhan, adalah pribadi yang berkuasa atas kehidupannya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah mengikut Tuhan sekian lama. Apakah kita seperti Maria yang melihat awalnya bahwa pengajaran kebenaran Alkitab dari guru agung kita Tuhan Yesus berhenti pada kita merasa dia sebagai guru yang besar, yang hebat? Yang seharusnya kita sama seperti Maria, yaitu meningkat, mengakui dia adalah Tuhan dan pengajarannya adalah sesuatu yang benar, yang harus diikuti sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, makna bagi Maria adalah dia melihat bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, level imannya meningkat, mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, makna penampakan Tuhan Yesus bagi orang percaya, kita akan melihat dari kisah Yesus menampakkan diri kepada murid, 2 orang murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Apa yang kita petik atau yang kita pelajari dari bagian ini? Firman Tuhan dikatakan di sana, mengatakan dalam Injil Lukas 24 ayat 30 dan 31 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita akan melihat mengapa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dikisahkan dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus yang ditempuh dengan jarak 7 mil atau kurang lebih 11 kilo. Yesus sedang menghampiri mereka. Dalam perjalanan itu Yesus sedang menghampiri mereka dan mulai terjadi kegelapan atau sudah mulai gelap. Dan kedua murid itu singgah di suatu tempat, di rumah. Lalu Yesus seolah-olah melanjutkan perjalanannya. Dan kedua murid itu memaksa ataupun memerintahkan untuk Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus bersama-sama mereka, Yesus sudah menjelaskan bahwa dia harus mati, bahwa dia harus menderita, dia harus mengalami semuanya itu untuk pembebasan saya dan saudara, untuk keselamatan kita, untuk pembebasan kita dari dosa. Dan ini adalah sebuah rencana agung Tuhan bagi orang percaya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat itu sesungguhnya mereka tidak mengenal Yesus. Namun mereka mampu mengenal ketika Yesus bersama-sama mereka duduk, lalu memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada Kleopas dan temannya yang satu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat itu firman Tuhan berkata, terbukalah mata mereka. Makna penampakan Tuhan bagi mereka, agar mereka, mata fisik mereka bisa terbuka, bisa mengenal Tuhan Yesus, mampu melihat Tuhan Yesus, saudaraku. Dan yang kedua, bukan saja mata fisik mereka yang terbuka, tetapi juga mata rohani mereka terbuka, sehingga mereka mengerti kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Tentang siapa dia, nabi-nabi menjelaskan tentang dia, tentang kedatangannya, akan penderitaannya. Sebelumnya mereka tidak mengenal, tidak tahu akan hal itu. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri, ketika Yesus menjelaskan itu, Yesus memecah-mecahkan roti, membagikan kepada mereka, saat itulah mereka mengenal dia. Mata
fisik mereka terbuka mengenal Yesus. Mata rohani mereka terbuka mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah mata fisik, mata rohani kita telah mengenal Tuhan? Telah mengenal kebenarannya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid. Dan kebenaran itu sudah tercatat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang sudah memiliki kebenaran firman Tuhan. Kita tinggal belajar sehingga kita mampu melihat kebenaran demi kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ketiga kita akan melihat Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak salah memilih muridnya. Amin. Dia pun tidak salah memilih engkau dan aku. Dia tidak salah memilih kita menjadi pribadi yang mengenal dia. Tetapi kita akan belajar dari Thomas. Apa yang terjadi dengan Thomas, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebelum peristiwa kematian Tuhan, ada satu peristiwa yang itu juga cukup menggemparkan. Oleh karena satu pribadi, yaitu Lazarus, sudah meninggal, sudah mati. Dan berita itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Waktu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika berita itu disampaikan, Yesus berkata bahwa hal ini akan terjadi supaya Tuhan dimuliakan. Mengapa? Karena ketika Yesus akan datang ke sana, Yesus akan membuat mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menarik dari Thomas, waktu peristiwa itu, Yesus mengajak mereka. Lalu Thomas berkata, dari kebenaran firman Tuhan Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini Thomas, ketika Yesus mengajak mereka, mari kita pergi ke tempat Lazarus itu. Thomas berkata, mari kita mati rame-rame di sana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus telah melihat betapa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan mereka bersama-sama dalam perjalanan pelayanan mereka. Mujizat demi mujizat sama-sama mereka lihat, sama-sama mereka nikmati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi pada bagian ini Thomas berkata, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus benar-benar harus mati, harus disalibkan, apakah Thomas seperti apa yang dia katakan, mari kita mati bersama-sama dengan dia? Tetapi tidak demikian, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kisah-kisah selanjutnya sangat jelas menjelaskan siapa Thomas ini, bagaimana keberadaan Thomas di tengah-tengah murid yang lain, bahkan di hadapan Tuhan Yesus. Waktu penampakan hari pertama, murid-murid berkumpul. Kata firman Tuhan, Thomas tidak hadir di sana. Sehingga ketika Thomas berjumpa dengan rekan-rekan yang lain, murid-murid yang lain berbicara kepada Thomas, kami telah melihat dia telah bangkit dari antara orang mati. Apa yang Thomas katakan? Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, betapa Thomas itu keras hati untuk percaya akan keberadaan Tuhan. Betapa kekerasan hati itu sampai harus berkata, sebelum saya masukkan jariku ke lubang bekas paku di tangan itu, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambung itu, aku tidak akan percaya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menyedihkan sekali mendengar kisah Thomas ini. Apa yang kita mau pelajari dari bagian ini? Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, agar Thomas yang ragu-ragu akan keberadaan Tuhan, agar Thomas yang sudah benar panggilannya di dalam Tuhan,
tidak lagi ragu-ragu atau harus percaya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada dia dalam penampakan pada hari ke-8, Thomas ada di tengah-tengah mereka dan Yesus hadir pada saat itu. Yesus berkata kepada dia, Thomas, mana jarimu? Tusukkan ke dalam bekas paku di tanganku. Mana tanganmu? Masukkan ke bekas lambungku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, betapa sedih ketika mendengar itu. Saya percaya Thomas tidak sanggup melihat wajah Tuhan. Mengapa? Karena benar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu menampakkan diri kepada murid-murid dan tertuju langsung kepada Thomas. Sehingga sebelumnya Thomas yang ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan, akan keberadaan Yesus. Yesus berjumpa dengan dia dan berkata kepadanya untuk melakukan apa yang dia ragukan selama ini. Tetapi saya percaya Thomas tidak mencucukkan tangan dan Thomas tidak memasukkan tangan atau jari ke bekas paku atau ke lambung Tuhan. Tetapi yang Thomas lakukan adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Ada sebuah restorasi, ada sebuah pembaharuan dalam iman Thomas. Ada sebuah pembaharuan dalam kehidupan Thomas yang selama ini mengikut Tuhan dengan begitu ragu-ragu, dengan begitu khawatir, takut mati. Saat ini Thomas mendapat pembaharuan iman. Dia percaya sungguh kepada Yesus. Sehingga dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, keberadaan Thomas kita melihat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya supaya dia percaya sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kepengikutan kita sebagai orang percaya? Apakah kita dengan situasi seperti ini ragu-ragu akan penyertaan Tuhan? Apakah kita dalam kondisi yang saat ini khawatir, takut, cemas? Apakah Tuhan menyertai saya? Jika itu yang terjadi pada kita, firman Tuhan yang sama datang kepada kita. Yesus yang sama yang telah menampakkan diri kepada Thomas akan menolong, memberkati kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Jangan takut mengikut Tuhan. Ikut dia, percaya dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga perjalanan hidup kita akan menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian keempat kita akan belajar dari peristiwa Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Apa yang terjadi di sana? Dalam kisah itu murid-murid kembali mereka akan menjala ikan. Dan firman Tuhan berkata, semalam-malaman mereka mencari ikan dan tidak menemukan apa-apa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, waktu itu Yesus menghampiri mereka, menampakkan diri kepada mereka dan memerintahkan untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka melakukannya dan firman Tuhan berkata, mereka mendapatkan ikan yang besar 153 ekor. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat, kita belajar dari bagian ini, mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bagian ini kita melihat bahwa sesungguhnya dialah sumber berkat. Yesuslah sumber berkat. Mengapa? Karena di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Ketika Yesus datang dan bercakap dengan mereka, memerintahkan mereka, mereka melakukannya, yang terjadi berkat itu mereka peroleh. Yesus adalah sumber berkat bagi mereka. Yesus juga adalah sumber berkat bagi kita sekalian. Amin. Ini yang harus kita yakini. Bagaimanapun jerih lelah kita berupaya bekerja, jika Tuhan tidak kehendaki, kita tidak memperolehnya. Ataupun kita mampu memperolehnya, tetapi itu bukan untuk kebahagiaan, untuk sukacita, untuk damai sejahtera dalam hidup kita.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini jelas bukan saja mengajarkan mereka bahwa Yesus adalah sumber berkat dalam hidup mereka, tetapi yang kedua adalah Yesus memurnikan kembali panggilan mereka. Tadinya mereka itu sudah dipanggil menjadi penjala manusia. Yesus telah memanggil mereka ke-12 rasul itu menjadi penjala manusia. Dan yang terjadi hari ini dalam kebenaran firman Tuhan, dalam situasi ini, pada penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali, mereka kembali kepada pekerjaan mula-mula mereka. Kita tidak tahu apa yang melatar belakangi dalam pemikiran mereka. Apakah mereka berpikir, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus meninggalkan kita? Bukankah Dia adalah yang kita muliakan, yang kita sembah? Bukankah Dia adalah pribadi yang berkuasa, yang kita lihat begitu besar mujizat-mujizat yang Dia lakukan? Kenapa Dia harus mati? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada mereka agar mereka dalam panggilan tidak lari-lari. Kembali kepada panggilan awal mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi saksi-saksi Tuhan? Amin. Kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan panggil agar kita menjadi saksi-saksinya. Janganlah kita lari dari panggilan kita. Jangan kita tidak mau bersaksi akan kuasa Tuhan, akan mujizat Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, akan keselamatan yang daripada Tuhan datangnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka agar mereka benar-benar kembali fokus kepada panggilan mereka. Agar mereka benar-benar memahami bahwa di luar Yesus mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Agar hidup mereka senantiasa menjadi pribadi yang ada di dalam Tuhan, yang mengendalikan hidup mereka adalah Tuhan, dan mereka mengandalkan hidup mereka hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang penentu dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sudah dipanggil menjadi murid, tidak bisa lari dari panggilan itu. Kalau dia lari dari panggilan, maka yang terjadi adalah kegagalan. Kalau dia lari dari panggilan, maka yang terjadi adalah kerugian. Bukankah mereka ini mengalami kegagalan, mengalami kerugian. Tetapi ketika mereka kembali berjumpa dengan Tuhan, mereka boleh berhasil. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah lari kita dari panggilan kita sebagai orang percaya. Mari pegang teguh iman kepercayaan kita kepadanya. Sehingga terus kita ada di dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari bagian keempat bagian ini, kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya di dalam penampakannya. Menjadi kesimpulan kita adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, agar mereka benar-benar percaya kepadanya. Agar pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang sudah percaya Tuhan sebelumnya ini, benar-benar terus di dalam kepercayaan itu memegang teguh iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan kembali meneguhkan mereka. Tuhan kembali menguatkan kepercayaan mereka. Makna yang kedua adalah agar orang percaya tidak lari dari panggilannya. Tadi saya sudah sampaikan. Agar benar-benar kita berada di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Tidak lari dari panggilan kita. Dan yang ketiga saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, makna daripada penampakan Tuhan Yesus kepada orang percaya, kepada murid-muridnya, agar iman percaya mereka terus diteguhkan kembali. Diteguhkan kembali. Mengapa? Karena tadinya mereka sudah sempat ragu dalam situasi yang mereka lihat. Tetapi Tuhan datang meneguhkan kembali iman mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Agar kita menjadi pribadi yang terus percaya kepadanya. Agar kita tetap berada di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Agar kita terus teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam hidup kita.
sehingga kita menjadi pribadi, menjadi murid-murid yang benar-benar berserah diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini dalam anugerah-Mu kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kembali merenungkan akan firman-Mu. Makna penampakan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bagi murid-murid-Mu, bagi orang percaya, bagi kami semua. Karena itu Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa mengenang akan karya Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meresponi kebenaran firman Tuhan, kembali kita akan mengikrarkan iman pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya persilakan jemaat duduk sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bapa yang telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami kembali boleh berbakti di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kemurahan demi kemurahan Tuhan. Seminggu kami melewatinya. Kami percaya campur tangan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah usaha pekerjaan yang ada. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah pelayanan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk di dalam permohonan kami kepada Tuhan. Engkau tahu benar, Engkau Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha hadir. Karena itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Akan setiap pelanggaran, akan setiap dosa kami. Baik itu di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami Tuhan, dalam rancangan kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dengan anugerah-Mu yang besar, setiap kami yang mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Engkau berbelas kasihan untuk mengampuni kami dari setiap pelanggaran dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kembali menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk bangsa kami Republik Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan dalam situasi saat-saat ini bersama masyarakat untuk pencegahan, memerangi akan COVID-19. Kiranya Tuhan berkemurahan, menolong, memimpin, menyertai setiap upaya langkah-langkah yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menghentikannya. Karena itu Engkau yang berkemurahan memberkati setiap para medis dalam menanganinya dengan baik. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat. Kiranya Tuhan juga memberikan rasa bertanggung jawab sebagai warga masyarakat, warga negara Republik Indonesia, bersama-sama mengikut serta di dalam kegiatan bersama memerangi akan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan yang mengaturnya dengan baik. Kami berdoa dalam situasi ini juga mempengaruhi ekonomi, baik ekonomi kami pribadi di tengah-tengah masyarakat, di dalam jemaat, bahkan juga ekonomi secara keseluruhan bangsa ini. Kami mohon Tuhan yang berkemurahan menolongnya, sehingga di dalam waktu-waktu ke depan
dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, kembali ekonomi kami pulih lagi. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Di dalam usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Campur tangan Tuhan senantiasa ada terus memberkati menolong. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami usahakan boleh berhasil oleh karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini kami percaya Tuhan senantiasa yang menjadi sandaran penolong kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang harus studi jarak jauh melalui media online apapun yang dikerjakan untuk bagian ini. Engkau yang menolong mencampur tangan di dalamnya sehingga anak-anak kami tetap menempuh studi dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pengajar, guru-guru, dosen, beri hikmat kepada mereka untuk mampu mengajar setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di dalam pengajaran mereka yang benar ya Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan supaya mampu mengajarkan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk tugas-tugas yang mereka harus kerjakan untuk anak-anak kami. Hikmat daripada Tuhan ada pada mereka sehingga mereka mampu mengerjakannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan dalam situasi ini kami harus berdoa, bergereja atau beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati media apapun yang dikerjakan oleh setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Membawa kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam keluarga kami. Tuhan berkati setiap media ini, baik itu melalui online, ataupun melalui rekaman video, ataupun melalui tulisan-tulisan, catatan-catatan. Tuhan berkati semuanya itu, membawa setiap jemaat-Mu beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang mungkin mengalami kelemahan atau sakit. Kiranya Tuhan campur tangan menolong, memberikan pemulihan bagi mereka semua. Sehingga jemaat Tuhan dalam kekuatan, dalam kesehatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami menaikkan doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang sempurnakan setiap permohonan kami, setiap doa kami, karena kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan pemimpin pujian untuk melanjutkan ibadah kita. Tuhan memberkati. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, untuk menyatakan kasih dan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian dari KPPK nomor 134. Kristus hidup. Yesus hidup, ini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Ku bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Meski dalam ku tak putus harap, Tuhan yang memimpinku tembus
yang ku tampung. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya yang hidupkah? Benar, Kristus hidup. Mari kita akan masuk dalam doa persembahan. Sebelumnya saya undang sidang jemaatnya untuk bangkit berdiri. Doa akan dipimpin oleh Saudara Aditya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami di pagi hari ini. Kami bisa berkumpul, beribadah, meskipun dalam keterbatasan kami. Kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu persembahan yang kami berikan tak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Namun biarlah dari persembahan ini bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu khususnya di tempat ini. Kami serahkan sisa ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doksologi nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamatku terberkat. Amin. Doa berkat oleh hambanya, pendeta. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih setia-Nya atas kita dengan memberikan tubuh yang sehat serta kuat, sehingga setiap kita bisa bekerja dan melayaninya dengan baik. Tuhan Yesus terus mengampuni dan menebus dosa setiap kita. Dia menjaga kemana kita berada. Roh Kudus terus memberi damai sejahtera dan mengingatkan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Allah Tritunggal, penyertaan-Nya sempurna atas kita semua dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Karena itu, selamat hari Minggu, selamat bekerja, dan kita akan bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.